Ada apa, Pak? Anakmu itu, mah, anakmu itu. Dia sudah membuat perusahaan kita rugi besar akhir-akhir ini. Kamu tahu sudah berapa kali dia menggagalkan meeting dan membuat keputusan asal-asalan dalam perusahaan ini? Pak, masalah itu nggak usah diperpanjang, Pak. Roy juga saat ini dalam keadaan masalah yang pelik. Itu kan masalah yang dia buat sendiri, mah. Jadi kalau ada apa-apa dalam kehidupan dia, itu sudah tanggung jawab dia. Kita sudah membantu dia sebaik mungkin, mah. Kalau dia sejak pertama tidak mengerti cinta dan tidak sok peduli pada wanita buta itu, dia tidak akan sampai pada masalah yang pelik seperti sekarang ini. Papa nggak perlu teriak-teriak seperti itu sama Mama. Saya ada di sini. Papa bisa ngomong langsung sama saya. Kamu tahu berapa besar kerugian perusahaan yang telah kamu timbulkan karena wanita buta itu meracuni pikiran kamu? Ini bisnis, Roy. Bisnis. Kamu harus belajar menyampingkan kepentingan sesama kamu demi kepentingan bisnis. Saya nggak habis pikir sama Papa. Papa lebih peduli sama bisnis ketimbang hati nurani kita sama manusia. Diam kamu! Papa tidak menyekolahkan kamu untuk berkhotbah seperti itu di depan Papa. Dan tidak ada tempat di hati Papa untuk orang-orang seperti kamu. Dan tidak ada juga tempat dalam hati saya untuk orang yang lebih peduli atas kepentingan bisnis dan uang. Roy, kamu nggak pantas mengucapkan kata-kata itu terhadap papa kamu, Roy. Saya juga nggak habis pikir, Ma. Mana yang lebih pantas? Hah? Apa pantas seorang ayah lebih mementingkan dan mengajarkan kepada anaknya untuk mementingkan kepentingan bisnis daripada hati nurani terhadap sesama manusia? Hah? Ma, di mana hati nurani kita semua? Di mana kemanusiaan orang-orang yang ada dalam rumah ini? Udah nggak ada semuanya. Saya bilang sama Papa sama Mama, lebih baik saya tinggal di rumah seorang pengemis daripada saya tinggal di rumah yang mewah, bergelimang harta, tapi saya tidak punya hati nurani. Dan satu lagi, rahasia yang selama ini telah kita jaga baik-baik telah diketahui oleh seseorang. Dan saya telah membungkam mulut orang itu dengan uang dari perusahaan. Roy! 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 Oh, ya Tuhan. Kita sekarang sudah hidup dalam neraka, Papa. Semua hancur. Semua hancur karena suatu kesalahan, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Cinta ada? Cintanya ada di rumah sakit, Mbak. Rumah sakit mana? Rumah sakit Avia Kalipasir, Mbak. Maaf, Mbak siapa ya? Siapa sih tuh orang? Udah lama, nggak usah dipikirin. Nanti juga dia pulang seperti biasanya. Anakmu itu memang sudah menganggap kita bukan orang tuanya. Dia sudah banyak membuat kita masalah. Dan sekarang begitu-begitu saja. Tadi mana dia sekarang? Mama akan cari dia ya, Pak. Gak usah. Biarkan saja dia larut dalam keinginan yang tidak masuk di akal itu. Kita sebagai orang tua sudah banyak membantu dia dan mengkhawatirkan dia. Tapi apakah Papa tega membiarkan Roy itu jatuh lebih dalam lagi kepada masalahnya, Pak? Dia akan jatuh terperosot, Pak. Roy itu tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan kita sebagai orang tuanya harus selalu berada di belakangnya, Pak. Mah, kamu kan tahu persis bagaimana anakmu itu. Kalau memang dia membutuhkan bantuan kita, dia tidak akan meninggalkan kita. Kamu dengarkan kata-katanya dia kepadaku 2 malam yang lalu? Itu sudah jelas merupakan penolakan bagiku. Roy sudah menjadi pribadi yang lain. Bahkan terkadang aku merasa dia bukan anakku. Pak, jangan ucapkan kata-kata seperti itu lagi, Pak. Kata-kata itu tidak pantas dikeluarkan oleh seorang ayah, Papa. Gak tahu lama. Aku merasa kehilangan Roy kecilku. Roy yang patuh dan selalu bermain denganku.
anakku yang cerdas dan yang selalu menyayangi orang tuanya. Papa, apa yang dilakukan Roy saat ini bukan berarti dia tidak lagi menyayangi orang tuanya, Pak. Tapi ada saatnya seorang anak itu memberontak kepada orang tuanya. Roy selama ini kan tidak pernah memberontak sama kita, Pak. Mungkin ini saatnya. Saat orang tua mengalami hal seperti ini, Pak. Makannya kok nggak dihabisin, Pak? Aku mau ke kantor. Pusing aku terus-menerus mikirin Roy. Banyak hal yang harus dikerjakan di kantor. Cinta, Apa aku akan bisa melihat lagi Roy? cinta. Kamu harus percaya sama diri kamu sendiri. Kamu pasti bisa melihat lagi, cinta. Roy, kalau nanti perban di mataku akan dibuka, aku berharap kamu ada di sampingku. Karena aku ingin kamu orang yang pertama yang akan aku lihat. Iya, cinta. Saya akan selalu ada di sini pada saat perban kamu dibuka. Saya akan selalu menemani kamu. Saya merasakan sesuatu, Roy. Ada yang mengganggu kamu. Nggak apa-apa. Hanya saja saya merasa bingung apa yang akan terjadi seandainya nanti kamu bisa melihat saya. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Terima kasih karena kamu sudah begitu peduli terhadap saya, Roy. Cinta. Tadi dokter meminta saya untuk membelikan kamu obat. Saya permisi beli obat dulu ya. Makasih, Roy. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau telah begitu baik mengirimkan orang yang luar biasa. Dan akan selalu mengisi hidupku. Suster. Cinta? Siapa kamu? Aku Shirley. Aku kekasihnya Roy. Jangan terkejut, Cinta. Roy akan tetap jadi milikku. Dan tetap akan jadi milikku kapan saja. Dan Roy sudah banyak cerita tentang kamu sama saya. Bagaimana dia menolong kamu dan bagaimana dia peduli sama kamu. Tapi apa Roy sudah cerita sama kamu? Kalau sebentar lagi kami akan menikah.
Dan saya nggak akan membiarkan satu orang pun merebut dia dari tangan saya. Termasuk kamu, Cinta. Dan kalau ada satu orang pun yang merebut dia dari tangan saya, orang itu akan mendapatkan ganjarannya dari saya. Kamu ingat, Cinta? Saya tidak pernah bermaksud untuk mengambil Roy dari kamu. Bagus. Mudah-mudahan itu bukan hanya kata-kata di mulut saja. Baik. Saya pikir nggak ada lagi yang perlu saya lakukan di sini. Saya permisi dulu ya. Cinta, ini saya bawain kamu obat. Nanti obatnya kamu minum ya, Cinta ya. Cinta? Cinta? Kamu kenapa, Cinta? Ada apa, Cinta? Tolong kasih tahu saya, Roy. Apakah selama ini kamu menganggap saya sahabat kamu? Iya. Saya sahabat kamu. Saya sangat peduli sama kamu. Dan saya sayang kamu. Kenapa memang? Tapi kenapa kamu nggak pernah kasih tahu sama saya kalau kamu sebentar lagi akan menikah, Roy? Dengar, Roy. Sedikit pun saya nggak pernah mau berusaha merebut kamu dari orang-orang di sekeliling kamu. Orang-orang yang begitu mencintai kamu. Saya nggak ngerti kenapa mereka harus berburuk sangka terhadap saya. Kamu tahu dari mana? Shirley, barusan kekasih kamu itu datang. Dan dia mengancam saya untuk tidak lagi dekat dengan kamu. Buat apa kamu datangi Cinta? Aku hanya ingin dia tahu kalau aku suka mencintai kamu dan aku nggak mau kehilangan kamu, Roy. Tapi itu nggak pantas kamu lakukan, Shirley. Kenapa? Kamu nggak mau kalau dia tahu kalau kita akan segera menikah? Atau kamu takut dia kecewa kalau kita akan segera menikah begitu? Charlie, kamu keterlaluan! Kamu yang keterlaluan, Roy! Kamu sudah menomorduakan kasih kamu sendiri karena dia. Karena wanita itu. Aku tanya sama kamu. Wanita mana yang diam saja kalau tahu kekasihnya berbuat seperti ini? Shirley, kamu egois. Kamu nggak mikirin perasaan saya. Kamu tahu itu. Aku hanya nggak mau kehilangan kamu, Roy. Itu saja. Katakan satu hal, Roy. Kenapa kamu nggak mau kalau dia tahu tentang rencana pernikahan kita? Apa kamu mencintai Cinta? Jawab, Roy. Jawab, Roy. Saya melakukan ini semata-mata karena saya peduli sama dia. Dan karena saya ingin melihat dia bahagia. Roy! Roy! Coba buka mata kamu, Cinta. Bagaimana? Tidak!
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.